Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Ya, pagi ini ibadah pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ya semua karena anugerah Tuhan, saudara, mari kita rendahkan hati kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu. Dan saat ini Roh Kudus tolong kami akan mendengarkan firman-Mu, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Roh Kudus bicaralah, pribadi lepas pribadi, terutama lewat hamba-Mu ini, pakai mulut bibir hamba, hanya memberitakan kebenaran firman-Mu. Kami akan belajar dari seorang Rifkah. Dan kau yang bicara pribadi lepas pribadi, berikan hambamu ini karunia hikmat pengetahuan, kepasihan dalam menyampaikan pengajaran akan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba di balik kuasa salib-Mu, dan biar hanya nama Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang berdaulat penuh. Segala kuasa dan segala hal-hal yang mencoba menghalangi pemberitaan firman Tuhan, dihancurkan, dipatahkan kuasanya oleh kuasa darah Kristus. Berfirmanlah Tuhan, kami siapkan hati kami seperti tanah yang subur, sehingga firman-Mu bertumbuh. Kami bukan hanya pendengar, terutama kami menjadi pelaku firman di dalam nama Yesus. Amin. Wow, saya senang sekali melihat wajah-wajah yang penuh sukacita. Saudara, saat ini saya bersyukur, saudara. Kita seminggu ini sudah bicara tentang berbagai perempuan yang signifikan di Alkitab dan ini perempuan yang keempat yaitu Rifkah. Dan saat ini saya memberi judul firman Tuhan hari ini, judul khotbah hari ini di balik sumur dan siasat. Wow. Apa sih maksudnya di balik sumur dan siasat? Ini kisah iman dan luka seorang perempuan. Dari Kejadian 24 sampai Kejadian 27. Saudara, saya akan ceritakan dulu tokoh perempuan signifikan hari ini yang akan kita bahas adalah Ribkah. Dan sumur adalah jadi titik panggilan seorang Ribkah. Ribkah bukan perempuan biasa. Dia, bila kita membaca kisahnya di Kejadian 24 sampai 27, kisahnya dimulai di sumur. Nah, sebelumnya saya harus cerita ya, identitas dan peran Rifka ya. Rifka ini istrinya Ishak. Dia ibu bangsa-bangsa juga seperti Sarah. Dia pewaris kemah Sarah. Dia bernama Ribka yang dalam bahasa Inggrisnya Rebecca artinya mengikat, menarik, memperkuat. Posisinya sebagai istri Ishak, dia menantu Abraham dan Sarah. Dan dia adalah ibu dari Esau dan Yakub. Peran kuncinya, dia adalah simbol perempuan yang responnya cepat, hatinya tulus terhadap panggilan Allah. Dia adalah saluran pewarisan janji Tuhan melalui keturunan Abraham. Ribka ini sosok perempuan yang berani melangkah dalam iman, bahkan saat diminta ke tanah asing yang belum dia ketahui. Jadi kalau secara ringkas ya saudara saya harus paparkan bila kita membaca dari Kejadian 24 sampai 27, Ribka ini dipilih Allah melalui hamba Abraham yaitu Haran yang pergi ke sumur yang meminta tanda bila kita lihat di Kejadian 24 dan dia mendapat jawaban yang dari Tuhan atas doanya. Ini menunjukkan kerelaan dan keramahan luar biasa dari Ribka. Dia memberi minum unta-unta hamba dari Abraham yang meminta tanda dari Tuhan dan tanpa ragu ia juga berkata, "Aku mau pergi." Dia meninggalkan rumahnya demi panggilan ilahi. Kejadian 24 ayat 58 khususnya. Saudara, Ribka juga seorang perempuan yang masuk ke kemah Sarah menggantikan peran Sarah sebagai peran rohani ibu bangsa-bangsa. Kejadian 24 khususnya ayat 26. Dia mengalami pergumulan. Jadi dia punya kesamaan dengan mertuanya yang tidak sempat dia lihat secara fisik. Mertuanya Sarah juga demikian dan dia juga demikian. Jadi ini sebenarnya ada sesuatu yang Tuhan sembunyikan. Kenapa wanita-wanita yang signifikan rata-rata yang saya gali ya saudara itu orang-orang yang mandul. Nah, Tuhan mau menyatakan sesuatu dari hal yang mandul. Ternyata yang mandul itu juga membawa berkat saudara ya. Jadi, namun demikian setelah Tuhan mendengar doa Ishak,
Ribka mengandung dua bangsa, Esau dan Yakub. Kejadian 25. Dan dia menerima pewahyuan langsung dari Tuhan. Jadi ini bisa dikatakan Ribka perempuan pertama yang mendapat pewahyuan. Kalau yang dijumpai oleh malaikat Tuhan dan Tuhan adalah Hagar. Namun saat ini dia yang langsung dapat pewahyuan dari Tuhan mengenai anak-anaknya. Kejadian 25 sampai 23. Dia berperan mengarahkan Yakub anaknya untuk menerima berkat sulung. Ini menunjukkan ya dari sisi positifnya seorang Ribka adalah wanita yang penuh keberanian dan strategi walaupun sisi manusiawinya sedikit manipulatif. Ya, bila kita membaca dari Kejadian 27. Saudara, kita akan membahas kisah di balik sumur dan siasat. Jadi seperti yang saya katakan, kisah Rifkat tidak berhenti di sumur, tetapi diawali di sumur. Dia dikenal karena siasatnya. Bisa dibilang ini wanita manipulatif penuh, siasat penuh, strategi. Dan satu langkah cerdik seorang Ribka, ya, dia punya langkah yang cerdik setelah menerima pewahyuan, tapi sangat kontroversial. Ini yang membantu Yakub menerima berkat dari Ishak. Jadi Ribka dan suaminya, mereka ini punya favoritisme sendiri ya saudara ya. Di mana karena Ribka sudah mengetahui pewahyuan tentang dua bangsa, dua anak dalam kandungannya, bahwasanya yang bungsu akan memerintah yang sulung, Ribka membantu pewahyuan ini. Dia punya siasat karena dia mendasarkan memang dikatakan Yakub lah. Nah, dari sini kita banyak belajar hal. Sekalipun Tuhan sudah membukakan pewahyuan, tapi percayalah saudara, Tuhan tidak meminta kita untuk menjadi orang-orang manipulatif dengan strategi kita. Kejujuran dan kebenaran dalam cara kita mencapai apa yang Tuhan janjikan itu sangat penting kita pertahankan. Karena akan banyak luka dan melukai bila kita memakai cara yang salah, sekalipun tujuannya benar. Demikianlah Ribka dikenal karena siasatnya. Dia punya langkah cerdik dan ya, sangat kontroversial sampai sekarang. Namun, di balik tindakannya, Ribka memiliki iman yang tajam, namun juga mempunyai luka yang tersembunyi. Saudara, khotbah firman Tuhan hari ini akan membawa kita menyelami dua sisi seorang perempuan panggilan. Wah, bukan perempuan panggilan yang gimana ya, yang memenuhi panggilan ilahi. Di mana sumur menjadi tempat kesediaan dan ketaatan. Namun siasat menjadi pergumulan dan juga menimbulkan luka dan keputusan yang sulit, saudara. Nah, saudara, nanti saya akan merangkum 7 sisi positif dari Ribka. Mungkin saya bagikan sekarang. Dan ini teladan bagi kita. Jadi seorang Ribka akan saya awali apa 7 eh, teladannya. Dia sangat responsif terhadap panggilan Tuhan. Kejadian 24 ayat 58. Aku mau pergi, katanya. Jadi dari Ribka kita belajar jangan menunda saat Tuhan memanggil kita. Yang kedua, Ribka memiliki keramahan dan pelayanan tanpa pamrih. Kejadian 24 ayat 18 sampai 20. Bagaimana Ribka memberi air bagi orang asing dan unta. Dia memiliki hati yang melayani. Inilah yang membuka jalan bagi takdirnya, jalan untuk panggilan besar. Yang ketiga, Ribka memiliki keberanian melangkah ke tempat yang belum dia kenal. Panggilan sering akan membawa setiap orang keluar dari zona nyamannya. Yang keempat, Ribka memiliki ketaatan tanpa syarat kepada suara Tuhan, saudara. Dari sini kita belajar bagaimana Ribka punya ketaatan tanpa syarat. Kejadian 25 ayat 22 sampai 23. Kita perempuan harus belajar peka dan percaya pada pewahyuan Tuhan. Yang kelima, Ribka menjadi ibu bangsa. Dia mengandung, bukan hanya mengandung anak, tetapi mengandung takdir atau panggilan ilahi. Perempuan yang dipanggil akan membentuk generasi perjanjian. Saya ulang, perempuan yang dipanggil Tuhan pasti akan membentuk generasi perjanjian. Yang keenam, Ribka masuk ke kemah Sarah. Dia menggantikan dan meneruskan warisan iman, ya warisan dari Sarah. Kejadian 24 ayat 67. Ada panggilan pewaris rohani yang harus dijalankan. Kita harus peka tentang ini. Dan yang ketujuh, Ribka memiliki strategis
Dia seorang yang strategis dan berpikir cepat, bahkan dalam situasi genting. Jadi perempuan harus memadukan kepekaan rohani dan hikmat dalam tindakan. Nah, ini 7 hal yang bisa kita pelajari dari Ribkah. Bisa saya rangkum dari pembacaan Kejadian 24 sampai Kejadian 27. Namun, tidak ada yang sempurna. Alkitab sangat jujur, bukan untuk menjatuhkan tokoh yang sedang kita bahas, tapi untuk membangun setiap kita. Ribka mempunyai 3 sisi yang menjadi peringatan bagi kita semua perempuan. Pertama, dia tergesa-gesa mengambil alih kendali Tuhan. Stop, tergesa-gesa mengambil alih kendali Tuhan. Kejadian 27 menceritakan bagaimana Ribka merancang skenario agar Yakublah yang diberkati dari berkat sulung. Di sini ada pelajaran penting. Janji Tuhan tidak perlu harus dilakukan dengan manipulatif, tapi dengan kesetiaan dan ketaatan. Ingat, janji Tuhan kalau itu dijanjikan, kau tidak perlu mengambil alih kendali Tuhan. Dan Tuhan tidak senang dengan cara yang manipulatif, tapi dia senang dengan kesetiaan dan ketaatan. Kalau itu tidak disuruh Tuhan, jangan lakukan. Yang kedua, Ribka memihak dan membentuk pola favoritisme. Di sini ada pelajaran bagi kita seorang ibu khususnya. Kita perempuan berpengaruh. Kita semestinya menjaga keseimbangan kasih dalam keluarga. Jangan mengasihi berat sebelah anak-anakmu sekalipun apapun pewahyuan yang kau dapat tentang anak-anakmu. Apalagi kalau kau yang kau tunggu itu anak laki-laki. Jangan kau hanya memperalat anak-anak perempuan dan membedakan kasih. Tuhan tidak suka dengan cara begitu. Ribka sangat sayang pada Yakub karena sudah mendapat pewahyuan sejak dia mengandung Yakub dan Esau. Tapi ini tidak benar. Pasti ada anak yang akan terluka karena Esau pada dasarnya tidak salah, saudara. Dan yang ketiga, kesalahan dari Ribka, sisi rapuhnya. Dia tidak melihat efek jangka panjang dari keputusannya yang terburu-buru. Di sini kita diajari agar kita memiliki hikmat Tuhan. Inilah yang harus mendahului kita dalam membuat tiap strategi. Ada banyak luka yang akan terjadi kalau kita terburu-buru dan memakai hikmat kita, bukan memakai hikmat Tuhan. Namun sekalipun demikian, saudara, saya akan memberi suatu ayat kunci untuk firman Tuhan hari ini yang berjudul Di Balik Sumur dan Siasat, Kisah Iman dan Luka Perempuan. Tadi kita sudah belajar 7 hal yang perlu kita teladani dari Ribka dan 3 sisi rapuhnya yang perlu kita waspadai dan pelajari. Saudara, kita masuk ke firman Tuhan ini. Bagaimana kisah eh, sumur dan siasat. Wow, ya saudara. Ayat kuncinya saya ambil dari Kejadian 24 ayat 58. Kemudian mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, "Maukah engkau pergi bersama orang ini?" Jawabnya, "Aku mau pergi." Nah, dia sangat responsif, saudara. Kita bisa membacanya di Kejadian 24 khususnya ayat 58. Lalu Ribka juga menjawab, aku telah, bukan Ribka ya saudara. Bila kita membaca dari Kejadian 27 ayat 6 sampai 8, aku telah mendengar ayahmu berkata. Nah, bisa dilanjut saudara ya untuk menghemat waktu. Sekarang anakku, dengarkan perkataanku. Saudara, ada 3 pesan yang ingin saya bagikan untuk firman Tuhan yang saya beri judul Di Balik Sumur dan Siasat Kisah Iman dan Luka Perempuan. Hanya 3 pesan, saudara. Saya percaya Anda yang mendengar ini bukan satu kebetulan. Ada pesan Tuhan bagi kita pribadi lepas pribadi. Walaupun yang dibahas tokoh perempuan signifikan, saya percaya ini bagi kita, setiap kita, saudara. Mau laki-laki, mau perempuan. Saya tahu Tuhan sedang berdoa. Tuhan sedang menyampaikan pesannya bagi kita semua. Yang pertama, saya memberi pesan dari kisah ini. Dibentuk di sumur. Kesediaanmu akan membuka takdirmu. Wow, putis banget ya. Dibentuk di sumur. Kesediaanmu membuka takdirmu. Rifka dikenang bukan karena asal-usulnya, tapi karena responnya di sumur. Hamba yang dipercaya oleh Abraham tidak kenal siapa Ribka karena itu dia meminta tanda dari Tuhan. Dia orang yang religius tentunya, orang yang takut Tuhan tentunya sehingga dia minta tanda dari Tuhan. Dia berdoa dulu sebagai utusan. Saya senang mengutus orang-orang yang
apa-apa berdoa, sikit-sikit berdoa itu karena dia bergantung penuh kepada Tuhan. Dan di tempat paling biasa, dalam rutinitas biasa sekali, saudara, ini nggak bisa bohong. Tuhan sedang menyiapkan jalan takdir seorang perempuan yang cantik, namanya Ribka. Dia tidak hanya cantik secara fisik, tapi juga cantik hatinya, bahkan responnya yang peka, yang peduli, yang responsif. Dia ini terbiasa rajin tentunya. Tuhan tidak menjumpai dia di festival pemilihan Abang None atau pemilihan Ratu-Ratuan atau pemilihan Miss Universe, Miss Yours, Miss apapun, you name it. Dia menemui dan memfilter seorang perempuan kemurnian dan ketulisannya di tempat yang sangat sederhana dalam rutinitasnya yang nggak bisa bohong. Disinilah terbukti bagaimana seseorang dalam kesehariannya. Inilah Ribka. Dia tidak dikenang karena asal-usul, tapi dia punya respon yang sangat mulia di sumur, di tempat biasa, di tempat tidak ada lampu sorot, tidak ada yang menyorot dia untuk masuk Instagram, masuk Facebook untuk perbuatan mulianya. Saudara, sering sekali Tuhan justru akan mencari kita dan mempromosikan kita dari tempat yang paling biasa. Karena itu tetap memiliki eh, kemurnian, ketulusan, dan kedisiplinan, dan juga kita melatih diri kita, karena kamu tidak akan pernah tahu kau bertemu dengan promosimu dalam keseharianmu. Saudara, saya bisa menggambarkan sumur ini adalah sumur tempat yang sepi. Pasti di sini orang sering menimba air, itu bicara tentang penuh kerja keras. Di situ tempat air mengalir dari kedalaman. Tuhan sering memilih tempat sederhana untuk menyatakan sesuatu yang besar. Bila kita juga membaca kisah tokoh-tokoh Alkitab, mereka dijumpai bukan di istana, bahkan di padang gurun, sering sekali di padang gurun. Kita baru membahas tentang Hagar, wanita pertama yang bertemu malaikat Tuhan dan mendapat dan menyebut nama Tuhan sangat indah dalam perjumpaan pribadinya dengan Tuhan, bukan di kemah Abraham, bukan di tempat yang nyaman, tapi di padang gurun. Karena Tuhan dekat dengan orang-orang yang remuk hati. Dan Tuhan senang menjumpai orang-orang yang setia dalam senyap, seperti yang dilakukan Ribka. Saya bisa menyebutnya kesetiaan dalam senyap di sumur, tempat sederhana. Tuhan menyatakan sesuatu yang besar bagi Ribka. Saudara, Anda tidak akan pernah tahu Tuhan akan menjumpai Anda saat Anda biasa disiplin masuk, setia memasak makanan untuk keluarga atau dimanapun pekerjaan Anda sederhana, membersihkan apa yang dipercayakan, ya membersihkan toilet, membersihkan apapun. Saudara, saat Anda tulus, Anda tidak akan pernah tahu Tuhan sedang menjumpaimu untuk mempromosikanmu dan akan menyatakan sesuatu yang besar. Setialah, kesetiaan dalam senyap. Jangan remehkan momen kecil dalam hidupmu, momen kecil dalam pelayananmu dalam sunyi, keputusanmu dalam hening. Sumur bisa berarti rumah, dapur, komunitas kecil, tempat di mana hati diuji dan panggilan dilahirkan. Saudara, saya suka sekali quotes yang berkata, hati yang bersedia adalah pintu bagi kehendak Allah masuk ke dunia. Amy Carmichael. Sumur, mungkin tempat biasa di mana Tuhan menjumpai Ribka lewat hambanya, di mana hambanya meminta tanda dari hal sederhana, dan dia bertemu Ribka. Anda juga akan ditemui oleh orang-orang yang akan dipakai Tuhan mempromosikan Anda. Sumur tempat biasa, tapi bisa menjadi titik awal hal yang luar biasa. Mungkin dunia melihat semua yang kau lakukan biasa, tapi ada di surga yang melihatnya dengan cara pandang yang berbeda. Dan bahkan hal yang biasa itu dianggap dunia bisa menjadi titik awal luar biasa. Saudara, pesan yang kedua dari firman Tuhan hari ini adalah di balik siasat, luka tak terucap, dan iman yang terpendam. Wow, ini agak susah. Saya ulang ya. Di balik siasat ada luka tak terucap, namun juga ada iman yang terpendam. Nah, ini lebih mudah dimengerti ya kalau saya ulang. Nah, pesan yang pertama tadi apa? Dibentuk di sumur. Artinya dibentuk di tempat-tempat sederhana, tempat rutinitas kita. Dan kesediaan kita. Jadi ini kedisiplinan ya, kesediaan bicara kedisiplinan, ketaatan.
kesetiaan dalam senyap. Itu yang akan membuka promosi atau membawa kita pada panggilan yang Tuhan nyatakan untuk mengangkat kita. Saudara, yang kedua, di balik siasat, siasat bicara strategi, apapun strategi Anda, pasti ada luka yang tak terucap dan ada iman juga yang terpendam. Nah, ini pesan dari kisah Rifka. Ribka punya pewahyuan dari Tuhan bahwa Yakub dia mengandung anak kembar, namun anak yang bungsu akan memerintah yang sulung dan dia tahu yang bungsu adalah Yakub sehingga dia dari awal sangat sayang sama Yakub dan Ishak sangat sayang sama Esau. Biasanya laki-laki sayang sama anak pertama, anak sulung. Namun saat waktu tiba, Ishak hendak memberkati Esau sebagai anak sulung. Ribka mengambil langkah cepat dan strategis. Dia mencoba menolong Tuhan. Saya jadi ingat bagaimana Sarah juga mencoba menolong Tuhan ketika menerima janji. Saudara, Alkitab sedang membeberkan bagaimana kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai Alkitabiat, tidak sesuai firman Tuhan hanya membuka luka-luka. Sama seperti Sarah yang tidak sabar, dia mengambil jalan pintas. Dia mengusulkan Abraham meniduri Hagar hambanya. Hagar terluka, Sarah terluka, Abraham lebih luka, lebih pusing dengan dua perempuan yang saling bersaing. Semua kuncinya pada Sarah yang awalnya sangat sensitif sebagai wanita mandul yang lama menunggu janji Tuhan. Saudara, Anda tidak perlu, kita tidak perlu membantu Tuhan untuk memenuhi janjiannya. Kita hanya perlu taat dan responsif dengan benar, bukan dengan strategi yang manipulatif. Hagar dimanipulasi, dipinjamkan tanpa diminta pendapatnya. Demikian juga Ribka melakukan manipulatif, strategi yang manipulatif. Saudara, apapun strategi Anda, walaupun niat Anda baik, saya ulang sekali lagi, haruslah alkitabiah, haruslah sejalan dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita menjadi orang-orang yang manipulatif. Tuhan tidak pernah memberi jalan yang tidak sesuai dengan Alkitab, seperti yang diambil Sarah. Strategi yang diambil Ribka juga menimbulkan luka. Sarah berpikir dia sudah tua, tidak mungkin. Saudara, justru Tuhan senang menyatakan kuasanya di hal-hal yang dunia ini anggap tidak mungkin. Karena Tuhan mau menunjukkan dia berdaulat atas segala sesuatu. Tuhan hanya ingin menguji kesabaran Sarah, iman Sarah yang akhirnya goyah, tapi melukai dan melukai. Namun sekalipun demikian, Tuhan tidak selesai dengan Sarah. Dia selalu memenuhi janjinya. Tapi saudara, seiring walaupun janji Allah terpenuhi, ada luka yang tidak bisa hilang begitu saja. Karena itu saudara, biar ini jadi peringatan. Strategi Anda harus alkitabiah, jangan pernah manipulatif. Karena akan ada oknum yang akan terluka. Sekalipun janji itu dinyatakan saudara, tapi luka itu tidak langsung sembuh. Dan itu memakan waktu kita. Adalah lebih baik kita taat, kita setia saudara. Dengan apa yang Tuhan janjikan. Tidak perlu, maksud saya kita beresponsif. Kita mengambil bagian kita itu wajib. Tapi jangan ambil kendali Tuhan. Seandainya Ribka lebih sabar, tidak perlu ada anak yang terluka seperti Esau. Dan Esau dan Yakub juga tidak perlu saling-saling bersaing, saudara. Sikap orang tua yang suka membedakan anak, memfavoritkan anak, kadang melukai anak-anaknya juga. Ada saing-saingan, ada iri-irian, saudara. Kita sebagai orang tua, kisah kiranya dengan kisah ini memberi kita hikmat untuk lebih wise, bijaksana. Saudara, Ribka memang mendapat pewahyuan dari Tuhan bahwa Yakub yang akan dipilih. Kejadian 25 ayat 23. Tapi saat tiba, Ribka mengambil langkah cepat dan strategis, sebuah siasat. Walaupun dari sini bisa kita memaknai secara teologis tindakan Ribka ini. Dia adalah perempuan yang tetap menyimpan pewahyuan yang dia terima. Dia menyimpan pewahyuan tapi tidak dihargai. Dia dia tidak menghargai pewahyuan ini dengan benar. Dia cenderung terdorong untuk bertindak sendiri. Saudara, pewahyuan apapun yang Anda terima, jangan bertindak sendiri. Minta hikmat Tuhan, libatkan Tuhan, apa-apa berdoa. Tahu saudara, luka yang tidak disembuhkan bisa berubah jadi kontrol. Jadi mungkin Ribka juga pernah terluka sehingga dia menjalankan strategi-strategi yang begini. Sehingga dia menjadi orang yang tidak bisa dikontrol, saudara. Saudara coba bayangkan seorang ibu yang tahu masa depan anaknya, tapi tidak didengar suaminya.
Tekanan itu membuatnya memakai jalur pintas. Mungkin juga pasti Ribka sudah menceritakan pewahyuan yang dia dapat dari Tuhan tentang anak-anak mereka, yaitu Yakub dan Esau. Tapi Esau sangat dikasihi oleh Ishak. Ishak mungkin tidak mendengarkan perkataan Ribka, sekalipun Ribka sudah katakan itu pewahyuan dari Tuhan. Dan bahkan Esau malah sangat mengasihi, maksud saya Ishak sangat mengasihi anaknya Esau karena dia sudah melihat bagaimana istrinya pilih kasih kepada Yakub. Saudara, kita sebagai orang tua harus hati. Mungkin ini juga yang membuat Ribka mengambil jalan pintas karena dia merasakan tekanan. Saudara jangan pernah mengambil jalan pintas, selalu libatkan suami istri dalam membuat keputusan. Saya dan suami saya selalu membuat saling berbagi. Saya suka berbagi. Walau kadang suami saya karena dia punya latar belakang yang berbeda sekali dengan saya dan juga punya luka-luka tersembunyi dari keluarganya dulu yang ya sedikit bisa dikatakan broken home. Namun saudara, saya belajar untuk tunduk dan selalu berbagi. Namun setiap hari saya minta hikmat dari Tuhan. Saudara tidak apa-apa Anda pernah melakukan kesalahan. Tapi berbagilah dengan bijak kepada suami Anda, pasangan Anda, istri Anda sebelum membuat keputusan penting. Mungkin Tuhan akan memakai pasangan Anda untuk menghentikan Anda dalam membuat kesalahan. Kadang kita tidak bisa dengar suara Tuhan audible, tapi Tuhan bisa bicara dengan banyak hal. Karena itu sebelum kita minta membuat keputusan, minta hikmat dari Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Kalau kita selalu melibatkan Tuhan, Dia pasti akan menuntun kita. Dia bisa bicara lewat pasangan kita, anak kita, sahabat kita. Tapi biarlah berbagi dengan orang yang dewasa rohaninya dan dapat diajak berbicara. Bila suami Anda anggap belum ada di titik itu, tetap libatkan dia. Saya yakin Ribka sudah tahu bahwasanya Ishak juga orang yang sangat religius, orang yang sangat spiritual. Tapi mungkin cara Ribka yang tidak baik sehingga maaf sehingga Ishak tetap condong kepada Esau anaknya. Tekanan apapun dalam hubungan suami istri tetap buat keputusan bersama dan berdoa bersama. Jangan pakai jalur pintas. Banyak perempuan hari ini terluka karena dia tidak dipercaya dengan omongannya, dengan apa yang dia dapat dari Tuhan. Akhirnya dia pakai siasat rohani yang justru bisa mengaburkan kehendak Tuhan. Saya juga demikian, saudara. Dalam rumah tangga saya mau memulai dengan kejujuran, saudara. Walaupun saya pernah memulai dengan kejujuran dan saya menghargai omongan seseorang yang saya hormati, saudara dia katakan. Kejujuran bukan berarti telanjang. Ya, itu benar. Kita harus bijaksana. Kejujuran dengan tiap orang, kejujuran dengan pasangan itu berbeda. Kita harus tahu tempatnya, waktunya, dan isinya yang perlu kita share. Nggak boleh ke semua orang. Saya belajar banyak dari situ. Saya kadang menyamaratakan semuanya, saudara ya. Dan kadang kalau kita nggak didengar itu nggak enak. Kita nggak dipercaya itu nggak enak. Dan kadang itu bisa memaksa kita pakai siasat-siasat rohani yang manipulatif. Tapi saya mau katakan saudara, dengan kisah Ribka ini kita belajar, jangan pernah pakai siasat yang rohani manipulatif. Itu akan mengaburkan kehendak Tuhan, bahkan akan membuka masalah baru. Kita memang butuh ruang untuk bicara, butuh ruang untuk menangis, untuk didengar, untuk dibimbing, tapi kita juga diminta untuk taat. Memang Tuhan tidak hanya menuntut kita untuk kuat, namun mintalah kekuatan dari Tuhan. Kekuatan untuk dibentuk, kekuatan untuk menerima janji Tuhan dan meresponnya dengan benar dan mengambil bagian kita dengan benar. Saya ingat satu kutipan, ketika iman tidak diberi ruang, luka mencarinya sendiri. Wow, ketika iman tidak diberi ruang, luka mencari jalannya sendiri. Nah, ini hati-hati, saudara. Jadi, bukan berarti kalau imanmu tidak diberi ruang, lukamu akan mencari jalannya sendiri. Biarkan Tuhan yang mencarikan jalan kita. Sekalipun kita terluka, biar Tuhan yang membantu kita agar kita berada di tempat di mana Dia ingin kita berada. Walaupun pada akhirnya pasti Tuhan akan menempatkan kita di tempat di mana Dia ingin kita berada. Tapi seiring proses itu, saudara, supaya tidak terlalu sakit, terlalu membuang waktu, Anda perlu taat, taat saja. Taat dan nantikanlah Tuhan.
Perempuan yang tidak didengar biasanya menjadi perempuan yang mencoba mengatur. Wow, ini pengalaman pribadi juga berarti saudara ya. Iya. Coba rimangi, kata bahasa Bataknya, rimangi, renungi kalimat ini. Perempuan yang tidak didengar bisa menjadi perempuan yang mencoba mengatur. Maksudnya di sini, saya yakin Ribka sudah menceritakan pada suaminya, tapi suaminya Ishak kurang mendengar Ribka sehingga dia buat siasat sendiri, dia buat aturan sendiri, saudara. Makanya Anda pria-pria, mulailah mendengarkan istrimu. Kadang istrimu ingin didengar dan dimengerti. Itu bahkan lebih dari emas perak yang kau beri untuk menutup mulutnya agar dia tetap taat tunduk kepadamu atau yang lain-lain lah karena rasa cintamu. Tapi ketika kau mendengar dengan hati dan memberi dia kesempatan, dia akan menjadi wanita yang lebih tunduk lagi menurut saya, tidak coba mengatur. Nah, tadi pesan yang pertama apa saudara? Saya ulang lagi, dibentuk di sumur, di hal-hal rutinitas sederhana. Kesediaan kita, kedisiplinan kita, kesiapan kita akan membuka promosi, pintu promosi yang besar. Yang kedua, di balik siasat, di balik strategi, di balik apapun planningmu. Tetaplah engkau ada dalam koridornya Tuhan. Karena di dalamnya pasti ada luka yang tak terucap dan iman yang terpendam. Tapi saya mau katakan tidak harus demikian ketika kau mendapatkan pewahyuan sekalipun. Tetaplah menjalankan bagianmu itu dengan Alkitabiah dalam koridor Tuhan. Jangan manipulatif. Dan yang ketiga, dipelihara Tuhan meski tidak sempurna. Siapa sih yang sempurna? Tidak ada tokoh Alkitab yang sempurna ketika aku membacanya, saudara. Mulai dari kisah Hawa, Hawa tidak sempurna. Sarah banyak yang tidak sempurna, banyak konflik yang muncul karena dia. Juga Ribka saat ini dan juga sebelumnya Hagar ya, saudara. Dia juga tidak sempurna. Dia sombong ketika baru aja hamil, saudara. Tuhan tidak mencari yang sempurna, tetapi yang mau, karena Dia yang akan menyempurnakan, Dia yang akan menyediakan. Kisah Ribka ini berakhir dengan sepi. Ribka tidak bertemu dengan anaknya Yakub, demikian juga Esau. Ia tidak melihat Yakub selama bertahun-tahun setelah perpisahan mereka. Kejadian 27 ayat 43 sampai 45. Memang ada banyak hal yang tidak bisa kita buat perfect atau sempurna, tapi percayalah Tuhan kita akan memelihara, kita dipelihara meski kita tidak sempurna. Wow, besarnya kasih Tuhan itu, saudara. Besarnya kasih Tuhan itu. Kisah Ribka, saya sedih, saya tidak mau tidak melihat anak saya bertahun-tahun lagi. Saudara, tapi peranannya menjadi jembatan takdir tetap dicatat Allah. Allah tetap menghargai Anda dalam ketidaksempurnaan Anda. Ribka mungkin salah dengan pewahyuan yang dia terima, caranya yang manipulatif, tapi perannya tetap dihargai Tuhan menjadi jembatan panggilan, jembatan takdir yang menjadi bagian dari rencana Allah. Dari sini ada banyak makna teologis yang bisa kita ambil. Tuhan tidak hanya memakai yang sempurna dan tidak cari yang sempurna memang, tapi yang mau terbuka, dibentuk, dan yang mau bertumbuh. Ribka ini tetap bagian dari garis Mesias. Ini bukti bahwa Tuhan menghargai langkah iman meski dibalut oleh kegelisahan manusia. Ribka tetap bagian dari garis Mesias, bukti bahwa Tuhan menghargai langkah iman meski dibalut oleh kegelisahan manusia. Saudara perempuan yang eh, saya ingin membuat satu ilustrasi bagaimana seorang perempuan memasak roti dari sisa tepung dan minyak di zaman Elia. Di situ tercatat, saudara, dia sebagai pahlawan iman, bukan karena kekuatannya, tapi karena keberaniannya bertindak di tengah kekurangan. Siapakah dia? Ya, dia janda sarpat. Dia tetap bertindak benar, sekalipun dalam kekurangan. Dia memberi dari kekurangannya, dan itu adalah pahlawan iman, bukan karena dia kuat, tapi dia berani dan percaya kepada Tuhan. Saudara, dari sini kita bisa belajar banyak hal. Jangan terjebak rasa bersalah karena masa lalu kita. Saya ulang, jangan terjebak rasa bersalah karena masa lalu kita. Semua orang punya masa lalu. Saya suka kata-kata quotes. Setiap orang kudus punya masa lalu. Namun demikian juga setiap orang berdosa punya masa depan.
Pilihannya ada pada kita. Melangkahlah maju ke depan, lupakan masa lalu yang menghambat engkau. Jangan terjebak untuk rasa bersalahmu di masa lalu. Tuhan justru bisa menebus semua luka dan menjadikannya bahan dasar pelayanan luka terdalammu. Kadang juga Tuhan pakai menjadi kesaksian terbesarmu. Sering sekali Tuhan pakai menjadi kesaksian terbesar setiap orang. Jadilah pribadi yang memberi ruang, saudara, bagi perempuan lain untuk dipulihkan, bukan dihakimi. Saudara, saya suka kutipan yang berkata, Tuhan bukan hanya penulis kisah, tapi juga Dia penyembuh bab-bab yang retak. Saya ulang, Tuhan bukan hanya penulis kisah, tapi juga penyembuh bab-bab yang retak. Meski Ribka punya siasat yang ya manipulatif, ya saudara, tapi Tuhan tetap memakai kisah hidupnya untuk memenuhi janjinya. Saudara, kita bisa salah, siasat kita bisa manipulatif, strategi kita bisa tidak sesuai, tapi selama kita mau dibentuk, kita mau mengakuinya dan mau dibentuk, Tuhan tetap akan menyatakan apa yang Dia janjikan kepada kita. Setialah. Dan bahkan setialah dalam senyap. Anda tidak akan tahu. Itu adalah awal promosi Anda memenuhi destiny Anda. Saudara, sebagai penutup, saudaraku, pernahkah engkau berada di titik di antara sumur dan siasat? Sumur bicara tentang bagaimana kau bertemu titik panggilanmu, pewahyuanmu, tapi juga siasat bicara tentang strategimu. Apakah kau mau menggunakan strategi yang tetap alkitabiah atau dengan cara pandangmu sendiri, cara pikirmu yang kadang malah manipulatif? Saudara, panggilan biasanya ada luka, ada panggilan, ada luka, ada pewahyuan, ada juga kesendirian. Di sini penting ketaatan dalam strategi. Taat dalam strategi, taat kepada Tuhan dalam strategi kita. Tuhan tahu, Dia Tuhan Maha Tahu, Maha Adil. Dia Tuhan Maha Melihat. Jangan coba menolong Tuhan. Lakukan apa yang menjadi bagianmu, bukan mengambil alih kendali Tuhan. Walaupun demikian, Tuhan tidak menolak perempuan yang datang dengan luka dan perempuan yang datang dengan iman yang sama-sama dalam. Karena tidak ada yang sempurna. Dalam imanmu yang dalam, kadang juga ada luka yang dalam. Bawa itu semua kepada Tuhan. Tuhan akan mengubahnya untuk hal yang besar. Hari ini Tuhan memanggil setiap kita kembali ke sumur, kembali ke hal sederhana setiap hari yang kita lakukan. Bagaimana kita memberi yang terbaik, bahkan lebih dari yang diminta dimanapun kita dipercaya saat ini. Di dalam rutinitas kita, di dapur memasak, jadi karyawan biasa saja dimanapun, saudara bisa menemui takdir promosi ilahi Anda di tempat itu, momentum ilahi. Bukan untuk menimba air lagi kadang kita kembali ke sumur. Jika kita diminta Tuhan kembali ke sumur, kembali kepada hal-hal sederhana, mungkin bukan untuk melakukan hal yang biasa kita lakukan, tapi untuk menemukan siapa diri kita yang sesungguhnya. Bukan untuk menimba air lagi kita dipanggil kembali ke sumur, tapi saat ini saya mau katakan untuk menemukan siapa diri kita yang sesungguhnya. Saudara, Tuhan tidak memanggil perempuan yang sempurna, tapi perempuan yang mau dibentuk, perempuan yang taat, yang setia dalam senyap, yang jujur, dan mau bertumbuh. Di balik sumur ada panggilan, di balik hal kesederhanaan rutinitas kita ada panggilan ilahi. Dan di balik tiap siasat atau strategi ada proses pemulihan. Kadang cara kita salah, tapi minta pemulihan dari Tuhan, minta tuntunan dari Tuhan. Iman dan luka bisa berjalan bersama, tapi ada kuncinya kita harus berjalan dengan Tuhan. Karena biasanya kalau terluka sulit beriman. Dan beriman sewajarnya tidak punya luka, saudara. Tapi ini bisa berjalan bersama. Ya, saudara. Kalau dia beriman, dia tidak terluka. Tapi saya mau katakan, terluka pun Anda tetap bisa beriman kalau Anda membawanya kepada Tuhan. Dan berjalan bersama Tuhan. Wow, luar biasa firman Tuhan ini, saudara, yang sangat-sangat memberkati saya. Di balik air yang ditimba, Tuhan menyiapkan takdir Ribka yang dia warisan akhirnya. Dan di balik respon Ribka yang sederhana, dia berkata, aku mau pergi. Kejadian 24 ayat 58. Lahirlah garis keturunan yang melahirkan janji Allah hingga generasi hari ini. Di sumur,
Seperti Ribka melayani tanpa tahu siapa yang dia layani. Mungkin di tempat Anda, di rutinitas Anda, Anda tidak akan pernah tahu yang Anda layani, yang Anda tolong, yang apapun yang Anda lakukan itu akan menjadi promosi besar bagi Anda. Yang akan membawa promosi besar. Karena itu tetap tulus, tetap murni, tetap siap siaga. Dan di balik siasat, sekalipun ada luka yang tidak banyak dimengerti, tetapi ketika kita membawanya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memulihkan. Seperti Ribka, kita belajar banyak. Iman dan keberaniannya tidak berhenti hanya pada ketaatan, tapi Ribka melahirkan sejarah. Dari sini kita belajar ada hal yang membuat kita berefleksi. Respon kecil di tempat biasa bisa membuka jalan ke panggilan besar. Saya ulang, respon kecil di tempat biasa bisa membuka jalan ke panggilan besar. Ketika tidak didengar, jangan membungkam pewahyuan, tapi serahkan waktunya kepada Tuhan. Ketika tidak didengar, jangan membungkam pewahyuan, tapi serahkan waktunya kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup menebus langkah kita, bahkan sekalipun kita berasal dari pergumulan dan air mata, Dia bisa mengubahkannya indah. Perempuan yang rela berkata, "Aku mau pergi Tuhan, ini aku, utuslah aku." Dia akan dibawa Tuhan ke tanah perjanjian yang belum pernah dia bayangkan. Saudara, saat ini pertanyaannya, maukah engkau pergi? Nah, seperti Yesaya ditanya, siapakah yang akan kuutus? Ini aku Tuhan, utuslah aku. Dan saat ini, buat kita semua perempuan dari Kejadian 24 ayat 58, apakah responmu ketika Tuhan bertanya lewat banyak orang, lewat banyak hal berbicara padamu, maukah engkau pergi bersama ini? Mari kita sama-sama seperti Ribka dengan teladannya. Ya, aku mau Tuhan. Ya, ini aku. Utuslah aku Tuhan. Wow, saya senang sekali dengan Ribka ini. Jadi, untuk kita, panggilan Tuhan datang dalam kesederhanaan. Pelayanan kita yang setia, setia dalam senyap, di tempat tersembunyi, bahkan bisa membuka takdir besar. Ini pesan utamanya. Yang pertama. Yang kedua, respon cepat akan membuka jalan warisan. Aku mau Tuhan. Ini bukan hanya jawaban, tapi langkah iman menuju sejarah. Iman tetap bekerja, bahkan saat kita punya luka, percayalah. Tuhan menghormati keberanian kita, bahkan dalam keputusan yang sulit. Perempuan yang merespon panggilan ilahi tidak hanya berjalan ke tanah baru, tapi mewarisi takdir kekal. Demikian firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa. Kami mau seperti Ribka yang setia dalam senyap, yang merespon panggilan-Mu dengan baik. Sekalipun kami punya ketidaksempurnaan, kami juga belajar dari kerapuhan Ribka tentang strategi. Kami mau taat. Pewahyuan yang kau terima tidak akan kami bungkam, tapi kami respon dengan ketaatan, dengan jalan yang benar di koridor-Mu agar tidak banyak yang terluka. Dan saat kami terluka, tolong kami Tuhan beri kekuatan Kau yang akan memulihkan kami. Siapapun yang mendengar ini yang pernah terluka karena tidak didengar, sehingga membuat siasat-siasat baru. Tuhan, biarlah jalan kami tetap tulus, jalan kami tetap murni dan benar dalam koridor-Mu. Ajari kami menunggu waktu-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa siapapun yang mendengar. Saat ini panggilan buat Anda. Apapun luka Anda, apapun masalah Anda, tetaplah setia dalam senyap. Anda tidak akan tahu panggilan besar itu lahir dari pertemuan di tempat kesederhanaan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan tentang Ribka di balik sumur dan siasat. Kisah imannya dan bagaimana lukanya, tetapi pada intinya Tuhan memulihkan. Di dalam Tuhan selalu ada pemulihan. Saya berdoa, Anda yang mendengar ini dimanapun, kapanpun, Tuhan, ingatlah Tuhan selalu memulihkan. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Namun tetap yang menjadi bagian kita harus kita lakukan dengan benar. Terima kasih saudaraku, Tuhan memberkati.